Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tata cara masuk Islam. Ya, tata cara masuk Islam sebagaimana yang diterangkan dalam buku ini, ya. Buku Paket Panduan Guru Keluarga Sakinah diterbitkan oleh Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah tahun 2004. Itulah bukunya, berdasarkan referensi dari buku ini. Buku punya teman, saya pinjam, ya, sambil belajar lah. Itu kebahasan kita adalah, presentasi saya adalah tata cara masuk Islam. Yang pertama, ya, langkah-langkah yang perlu dilakukan, ya, apabila di antara warga masyarakat yang menyatakan keinginan untuk memeluk agama Islam, ya, atas kesadaran sendiri tanpa bujuk rayu atau paksaan dan tekanan dari siapapun, maka ia dapat menghubungi ulama atau pengurus masjid setempat. Bisa, kalau hendak masuk Islam itu artinya dia masuk Islam, nggak ada paksaan, nggak keterpaksaan, nggak ada tekanan. Memang dia dari hati yang paling dalam atas kesadaran sendiri. Artinya dia masuk Islam itu sadar, dia dalam keadaan sadar, ya, benar-benar dari hati yang paling dalam dia keinginannya masuk Islam, maka silakan. Itu yang ya. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain, ya, yaitu yang A, menjaga tentang kemantapan keinginan yang bersangkutan untuk masuk agama Islam dengan cara wawancara, ya, menjajagi. Artinya yang bagian apa tadi, menjajagi tentang kemantapan keinginan yang bersangkutan untuk masuk agama Islam dengan cara wawancara. Artinya dia masuk Islam, artinya sudah mantap niatnya masuk Islam, itu sudah mantap. Itu bisa dengan wawancara. Arti yang mewawancarai siapa? Ulama. Apa tujuan masuk Islam, karena apa, ikhlas atau bukan, gitu. Kalau memang dia atas kesadaran sendiri, maka dipersilahkan. Agama Islam tidak ada paksaan. La ikraha fi din, tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam masuk Islam. Dan agama Islam, agama kami menghargai agama yang lain. Bagian B, menerangkan kepada yang bersangkutan tentang syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi antara lain. Nah, ini adapun, ya, syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi itu, ya, yang pertama, surat pernyataan ingin masuk agama Islam dari yang bersangkutan, ya, di atas kertas yang bermaterai dan diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Nah, itu jadi surat yang bermaterai ini perlu agar bisa nanti mengubah KTP, begitu, mengubah nanti biodata agar keislaman diakui negara. Yang namanya kita bernegara, kita perlu pengakuan dari negara. Bagian kedua, fotokopi KTP. Itu bagian kedua. Nah, fotokopi KTP yang lama, ya, yang sebelumnya itu KTP yang lama, yang di pokoknya KTP yang lama, bukan KTP yang akan diurus. Artinya KTP yang lama, KTP waktu dia beragama Nasrani, itu KTP dia waktu beragama Nasrani atau agama lainnya, itu artinya, atau KTP yang lama. Bagian ketiga, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Itu pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Nah, yang kedua, adapun bagian kedua,
tata cara pelaksanaan masuk Islam. A. Membersihkan diri terlebih dahulu, seperti mandi. Ini disunahkan gini ya, bersihkan diri seperti mandi. Bukan disunahkan, artinya dianjurkan ini syarat ya pelaksanaannya. Itu mandi wajib, mandi. Ini sangat dianjurkan ini ya. Bagian B, yang bersangkutan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di tempat diutamakan bertempat di masjid. Diutamakan ini. Dan dituntun oleh seorang pemuka agama atau seorang ulama setempat dengan disaksikan paling sedikit 2 orang. Jadi syarat yang B ini ya, yang maksud yang B ini, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dituntun, dipandu oleh 2 orang pemuka agama. Jadi syarat masuk Islam ini harus dituntun ya, atau ya dituntun oleh seorang ulama setempat, seorang ulama yang ada di tempat di daerah itu, dan saksinya paling sedikit 2 orang saksi, paling sedikit itu 2 orang saksi. C. Selanjutnya, yang bersangkutan mengisi dan menandatangani akta yang telah disediakan untuk kemudian ditandatangani pula oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh ulama sebagai penuntun. D. Kemudian ini selain C ini adalah yang bersangkutan itu mengisi, menandatangani akta yang disediakan untuk kemudian ditandatangani oleh 2 orang saksi. Ini adalah dari pihak kantor KUA gitu. Pihak kantor KUA, kantor urusan agama. Jadi KUA itu bukan hanya difungsikan untuk pernikahan saja, tetapi juga untuk urusan agama lainnya. Artinya urusan tentang agama itu diurus KUA. Kalau ingin keislaman diakui negara, dan kita harus menghargai hukum negara. D. Kemudian yang bersangkutan diberi nasihat yang menyejukkan hatinya. Ini tugas ulama setempat yang menuntut dia masuk Islam, dan semestinya dibekali buku-buku brosur tuntunan agama Islam yang mudah dibaca dan gampang dipahami. Artinya dia ini sangat semestinya dibekali dan harus dibekali oleh buku-buku tentang keislaman yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Yang ketiga, hal-hal yang semestinya dilakukan bagi orang yang baru masuk Islam. A. Itu mengubah KTP. Artinya dengan apa yang diubah? Agamanya, dengan menyebutkan agama Islam dibagi itu dalam KTP-nya itu yang diubah. Melalui apa? Mengurusnya melalui RT, RW, dan kepala desa atau lurah setempat. Bagian B, bersungguh-sungguh mempelajari agama Islam dan berangsur-angsur melaksanakan kewajibannya sebagai muslim sesuai dengan kemampuannya. Artinya bersungguh-sungguh ya, mempelajari tentang keislaman, tentang agama Islam, dan berangsur-angsur melaksanakan kewajibannya sebagai muslim sesuai dengan kemampuan. Ini sangat ini tugas begitu yang sudah masuk Islam. Ini dianjurkan ini menjadi sebuah kewajiban kalau sudah masuk Islam, dan wajib menaati syariat-syariat yang Allah perintahkan. C. Melakukan silaturahmi dengan sesama muslim dalam berbagai kesempatan, seperti mengikuti pengajian di masjid, musola, atau tempat lainnya, kemudian menghadiri atau menghadiri peringatan hari-hari besar Islam dan sebagainya dalam rangka menjalin tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan pengetahuan agama. Ini sangat penting dan semestinya dan harus, maka sudah menjadi kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama.
Ya seperti tadi lah, dengan pengajian juga bisa, dengan pengajian itu salah satunya. Selain dari buku-buku tadi, itu dengan pengajian. Bisa belajar mengaji dan lain sebagainya. Ya. Dan bagian D, berusaha membimbing keluarganya. Ini D. Berusaha membimbing keluarganya, terutama istri atau suami dan anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya demi ketentraman dan kedamaian keluarga lahir dan batin. Ketentraman keluarga, ya, lahir dan batin. Artinya agar seluruh keluarga harmonis, ya, tidak ada lagi yang beda keyakinan. Supaya apa? Menimbulkan keharmonisan. Islam itu mengajarkan dan menganjurkan dalam keluarga itu harmonis. Itu anjuran agama. Karena penting, harmonis itu penting dalam keluarga. Jadi untuk menjalin ini semua, jadi kita pihak yang sudah masuk, orang yang sudah masuk Islam itu, atau diistilahkan mu'alaf itu, dianjurkan, ya, untuk berusaha membimbing keluarganya, terutama istri atau suami dan anak-anaknya, kan begitu. Agar apa? Timbul kedamaian keluarga, lahir dan batin, artinya keluarganya harmonis, tentram, atau sakinah warahmah, ya, sakinah mawaddah warahmah dalam sebuah keluarga. Itu sangat penting itu, untuk menimbulkan kedamaian dalam keluarga. Cukup sekian. Adapun ini contoh, saya akan berikan contoh surat pernyataan yang tertera dalam buku ini. Contoh pernyataannya adalah surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, nomor KTP, agama. Nah, ini yang dirubah, agama ini. Adapun isinya, setelah itu, dengan ini menyatakan keinginan untuk dengan ikhlas melepaskan agama yang saya anut sekarang dan kemudian memeluk agama Islam. Keinginan ini didasarkan atas kesadaran sendiri tanpa paksaan siapapun. Jadi, pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat lahir dan batin, dan tanpa paksaan siapapun. Tanggal, bulan yang membuat pernyataan, disertai materi 6.000. Mengetahui ketua RT RW yang membuat surat, disertai materi 6.000 rupiah. Terakhir di bawahnya kepala desa atau lurah. Sekian, inilah hasil presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.